Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Alfira Mawati, NPM 2010303062, kelas 1 atau A, Prodi Pendidikan IPA di Universitas Tidar. Saya di sini akan menerangkan LKPD Sistem Pernapasan. Kompetensi inti 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. B. Kompetensi dasar atau KD 3.9. Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4.9. Menyajikan karya tentang sistem pernapasan. Gambar kerja 1. Organ pernapasan. Pendahuluan. Perhatikan gambar organ di atas ini. Organ pernapasan terdapat banyak organ. Bisakah kamu mengidentifikasinya? Pengambilan data, alat dan bahan, alat tulis, alat peraga organ pernapasan, buku paket siswa kelas 8 semester 2. Prosedur. Identifikasi susunan organ pernapasan pada alat peraga atau gambar di atas. 2. Catat hasilnya dalam tabel berikut. Nanti diisi nama organ, pengertian organ, lalu fungsi organ tersebut. Tugas, mintalah temanmu untuk melakukan aktivitas yaitu menunjukkan organ-organ pernapasan pada alat peraga atau gambar di atas. Kemudian catat hasilnya di tabel berikut. Ini nama teman kalian. Ketepat tanggung jawab, kalau benar dicentang, kalau salah dicentang. Pengolahan data. 1. Berapa jumlah organ dalam sistem pernapasan? 2. Apa perbedaan laring dan faring? 3. Organ yang manakah yang termasuk dalam paru-paru? 4. Buatlah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan. Yang kedua, gambar kerja 2. Mekanisme pernapasan. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan di atas. Mekanisme pernapasan dibedakan menjadi 2. Bisakah kalian menyebutkannya? Pengambilan data, prosedur, identifikasi mekanisme pernapasan pada gambar di atas. 2. Kelompokkan mekanisme yang kamu amati berdasarkan jenisnya. 3. Catat hasilnya di tabel berikut. Ini mekanisme apa? Prosesnya bagaimana? Tugas, cobalah lakukan mekanisme pernapasan secara inspirasi dan ekspirasi, lalu rasakan apa yang terjadi. Pengolahan data. 1. Ada berapa jenis mekanisme pernapasan? 2. Apa perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi? 3. Apa yang terjadi di tulang rusuk saat proses inspirasi? 4. Apa yang terjadi di diafragma saat proses ekspirasi? 5. Buatlah kesimpulan dari data yang diperoleh. Lalu yang ketiga, gambar kerja 3. Gangguan sistem pernapasan. Berdasarkan gambar tersebut, bisakah kalian mengidentifikasinya? Pengambilan data, sama seperti yang di atas. Prosedur. 1. Identifikasi gangguan pernapasan berdasarkan gambar di atas. 2. Kelompokkan gangguan berdasarkan penyebabnya. 3. Catat hasilnya dalam tabel berikut. Pengolahan data. Berdasarkan data di atas, manakah yang termasuk dalam gangguan yang disebabkan oleh debu? 2. Ada berapa gangguan pada sistem pernapasan? 3. Gangguan yang manakah yang memiliki ciri-ciri bersin dan penurunan kesadaran? 4. Apakah seseorang yang memiliki penyakit asma maka akan timbul penyakit lainnya yang berkaitan dengan sistem pernapasan? Kalau ada atau tidaknya sebutkan alasannya. 5. Buatlah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.
Lalu lembar kerja keempat, upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Berdasarkan gambar di atas, mengapa ada larangan merokok? Bisakah kamu menyebutkan penyebab jika merokok secara rutin? Pengambilan datanya, alat dan bahan alat tulis, kertas A3, buku paket siswa kelas 8 semester 2. Prosedur, amatilah gambar dilarang merokok di atas. 2. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya merokok. 3. Catat hasilnya di buku tugas. 4. Buatlah poster berdasarkan informasi yang kalian peroleh. Pengolahan data. Bahan apa saja yang terdapat di rokok? 2. Dari semua bahan yang ada, manakah yang paling berbahaya? Sebutkan alasannya. 3. Mengapa rokok bisa berbahaya bagi kesehatan kita? 4. Bagaimana cara berhenti dari kebiasaan merokok? 5. Manakah yang paling berbahaya antara rokok buatan pabrik dengan rokok buatan sendiri atau buatan tangan? Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.